Jadi Bobotoh yang mau bantu Persib dari sisi finansial di musim ini sampai beberapa musim ke depan itu siapa sih sebenarnya? Allianz atau City Football Group? Hayu orang bahas lu ya, ya penasaran aslina. Das. Jadi gini, Bobotoh, sampai hari ini rumor bahwa City Football Group atau CFG mau masuk ke Persib itu masih sebatas rumor. Belum ada press release, belum ada pernyataan resmi, belum ada foto bareng direksi pakai scarf Persib gitu. Tapi ya rumor tuh bukan rumor receh sih sebetulnya. Media luar bahkan bilang negosiasinya sudah mulai serius sejak November kemarin tuh. CFG itu bukan grup sembarangan ya, asal Bobotoh tahu. Mungkin teman-teman Bobotoh yang lain mungkin udah pada riset kali ya. CFG ini siapa? CFG ini adalah grup yang punya, kita sebut aja ya, Manchester City, New York City, Girong, ya, Yokohama Marinos kalau yang di Jepang, Palermo yang di Italia. Sempat dibeli juga ya berarti ya sama CFG. Lalu ada Mumbai City ya, dan banyak lagi. Kebayang orang lamun misalkan Persib Bandung jadi jeung CFG di Persib City Bandung. Persib Bandung City. Meureun gitu nya. Atau City of Persib Bandung lah. Panjang teuing. Ya pokoknya mah ya si Sitian deh, pokoknya mah si Sitian. Ya intinya mah mereka kalau datang berarti ya bukan buat iseng ya. Pernyataan resmi ya belum ada juga sih sebetulnya mah. Baik Persib maupun CFG masih bilang ya itu mah rumor bro, rumor. Tapi justru karena mereka diem, kita semua jadi curiga tuh ya sebagai Bobotoh. Iya mah lamun terjadi teuing atuh ka mana deui atuh neangan infona cenah kitu. Kalau sampai CFG masuk ke Persib nih, apa sih yang bakal terjadi? Kebayang nggak Bobotoh? Ya kalau udah pasti sih ini mau menjadi game changer banget nih di Liga Indonesia. Yang pasti Persib bisa dapat berbagai macam fasilitas ya. Selain fresh money tentu ya. Jet pribadi gitunya. Wah asik sih gananya kata. Meureun ya, meureun. Tapi yang pasti ada teknologi-teknologi yang akan diberikan ya, kayak misalnya teknologi latihan ala Manchester City, kayak apa gitu, kayak GPS performance, AI tracking, recovery system modern gitu ya. Terus juga ada fisik pemain itu bisa jadi naik 2 level loh katanya ya. Lalu ada sistem manajemen yang lebih profesional secara global. Nggak ada lagi drama telat sponsor, telat gaji, telat pisah jalur. Sebelum ada CFG juga udah nggak pernah kayak gitu dah Persib. Nggak tahu yang sebelah. Akses pertukaran pemain ya itu udah pasti. Bisa dapat wonderkid dari Australia, Jepang, atau bahkan dari Academy City yang ada di Inggris mungkin gitu. Atau bayangin mungkin Persib dapat pemain 19 tahun buangan bagus dari Girona atau New York City mungkin gitu ya, kan ukui pisan gitu. Jadi akses-akses yang mempermudah proses gitu ya, intinya masih seperti itu. Dan potensi lainnya ya kayak potensi masuknya investor besar dan sponsor internasional, rebranding level Eropa udah pasti ya, merchandise udah pasti naik kelas gitu ya. Pre-season tour ke luar negeri bisa jadi, itu bisa terjadi. Tapi Persib juga udah sih ngelakuin itu ya kemarin. Nilai klub naik dan ya udah pasti kualitas juga akan ikut naik ya. Nggak cuma untuk Persib, efek dominonya nanti ke Liga Indonesia itu sendiri. Tapi ya itu tadi, semuanya baru akan terjadi kalau kesepakatan jadi kenyataan. Dan sejauh ini masih rumor, belum dapat info. Ngomongnya mah masih penjajakan. Nah setelah CFG sebetulnya sebelumnya itu ada yang namanya Allianz tuh, katanya mau jadi sponsor juga. Kalau CFG menyangkut tentang operasional tim, Allianz ini menyangkut stadion dan brand Persib secara jangka panjang. Rumornya Allianz itu mau jadi stadium naming partner. GBLA bisa jadi Allianz Stadium Bandung atau apalah versi Indonesianya merenya. Tapi status terkini sarua keneh masih penjajakan. Manajer Persib masih mengakui ada pembicaraan tapi ya belum deal, belum fix. Ya belum diumumin juga tuh. Kalau sampai Allianz masuk nih ya sebagai sponsor di stadionnya Persib gitu ya, kita mau berandai-andai lah. Ya mungkin stadion ya bisa diremajain ya, standarnya Eropa gitu kan ya. Terus kayak kemarin saya stadion ya kursi-kursi mungkin bisa diganti dengan yang baru. Merenya birunya udah bukan biru naon nih, biru tumbler tuku. Biru tantrum cenah itu. Peningkatan fasilitas penonton udah pasti ya. Lalu teknologi tiketing mungkin bisa lebih modern, walaupun sekarang udah step by step ya. Tiketingnya Persib udah pakai app, komersialisasi stadion bakal naik, lalu event internasional bisa lebih sering digelar di sini. Ya mungkin karena kan nama Allianz itu ya gitu kan. Bahkan kalau diseriusin, stadion bisa jadi venue e-sport, konser, sampai international friendly match. Tapi lagi-lagi ini semua bakal kejadian jika negosiasinya lanjut ke tahap final. Sarwa keneh sih sebetulnya belum ada jawaban. Sempurnanya
sanes clickbait ya mah. Tapi ya ini mah sebagai informasi juga nih bahwa Bobotoh menunggu nih mana sih sebetulnya yang mau diambil langkahnya, apakah Allianz atau CFG gitu kan ya. Intinya sampai hari ini mah belum resmi, belum ada tekan kontrak, belum ada pengumuman. Yang pasti sponsor utama musim ini adalah Kombi Par Group udah pasti, lewat produk Insto dan OBH Kombi sudah pasti. Ini nih banyak ya. Tuh ada Le Mineral, Greenfield, Pucuk, Indoput, tapi rada ngezoom di Vivo. Ya rumor muncul ya bukan tanpa alasan ya, pasti akan ada gerakan, ada sinyalnya, ada sesuatu yang memang lagi dijajaki Persib di musim ini kan. Nggak tiba-tiba ada yang ngerumorin kalau nggak ada apa-apa mah gitu kan. Dan kalau kedua raksasa global itu beneran masuk, Persib bisa naik kelas. Bukan hanya sebagai klub besar lokal, tapi klub Asia yang diperhitungkan. Dan bisa sih, bisa jadi. Kalau CFG dan Allianz beneran masuk ya, sekali lagi, kira-kira perubahan apa yang paling kalian tunggu nih Bobotoh? Kita jadiin bahan diskusi aja merenya. Manajemen modern, menurutnya pemain baru berkualitas Eropa, atau stadion yang akhirnya jadi world class? Coba tulis aja di kolom komentar untuk supaya diskusinya makin lumer, supaya dari diskusi ini nanti dibaca sama manajemen PT PBB. Oh nya gawekeun deui ya gitu. Apa mah teh sempat kegawekeun meureun ya. Ampun datang adit. Dan ya ngomong-ngomong soal masa depan Persib, rumor CFG kemarin dan Allianz itu sebenarnya udah cukup bikin euforia Bobotoh naik turun sih sebenarnya, kayak roller coaster gitu. Tapi terlepas dari jadi atau enggaknya kerjasama itu, satu hal yang pasti adalah Persib lagi berbenah besar, bukan cuma di level manajemen tapi juga di level squad. Kalian tahu arah obrolan saya nanti kemana? Karena mau ada investor global kayak sponsor raksasa, kayak semua itu tetap balik lagi ke satu hal. Siapa yang turun di lapangan dan siapa yang siap tempur di putaran kedua nanti. Nah, disinilah mulai muncul lagi angin-angin syahdu, asik, kas bursa transfer. Padahal belum masuk ya, gitu ya. Tapi ini udah ramai lagi aja. Mulai dari pemain yang akan dicoret gitu ya, yang dipertahankan, sampai nama-nama baru yang mulai bermunculan. Dan kebetulan nih, beberapa rumor ini udah mulai panas banget jelang paruh musim. Mulai dari status William Marsilio yang akhirnya resmi dilepas, isu Dewangga ke Bali United yang langsung dibantah, sampai nama-nama pemain baru baik lokal maupun asing yang mulai merapat ke Simang Bandung tentunya. So, daripada kebanyakan asumsi, kita bahas aja langsung biar semuanya jelas. Ini dia update lengkap rumor transfer Persib menjelang paruh musim. William Marsilio. Kumaha ngomongna teh gitu ya, bener kan? Resmi dilepas, fix, amat. Nah ini sih yang paling ramai duluan kayaknya. William Marsilio resmi dicoret, bukan rumor lagi. Walaupun kontraknya masih sampai 2027 ya. Kagak geser gitu. Mutar udah ngegas dan bilang William sudah dilepas katanya. Pelatih Bojan Hodak pun buka suara tentang ini. Ternyata alasannya bukan soal teknik, bukan soal kualitas, tapi karena William gak cocok sama skema permainan dan dianggap ya ngeyel sih sebenarnya, gak mau ikutin instruksi. Gokil sih. Mungkin ini masalah yang sama ketika William ada di Arema mungkin ya. William Marsilio itu pemain yang punya kualitas ya, secara individu oke lah, tapi kalau mental dan adaptasinya nggak dapet ya susah juga, nggak nemu chemistry-nya kan. Kita kan main tim, nggak main sendiri-sendiri cuy. Gimana ya, di Persib itu bukan cuma jago individu doang sih yang dibutuhin, tapi harus nyatu sama sistem. Bojan kan pelatih yang low drama, high discipline. Kalau pemain lawan instruksi ya wassalam gitu ya, maksudnya ngelawan instruksinya dia gitu ya udah wassalam. Ya ini udah ada contohnya si William Marsilio kan. Jadi ya udah, kita ucapkan selamat tinggal aja sama William, semoga sukses di klub berikutnya. Jangan kan gitu ya. Ya akhirnya nih Dewangga juga ikut-ikutan dirumorkan gitu ya, untuk pada akhir musim atau paruh musim ini akan hengkang dengan status pinjaman ke Bali United. Tapi dibantah telak juga ini dan sempat bikin Bobotoh deg-degan. Dewangga akhirnya bakal dipinjemin ke Bali United katanya. Ternyata Bojan langsung bantah. Itu rumor, nggak ada alasan Dewangga harus pergi. There is a rumor, but there is many rumors. So Dewangga stop to play and I don't see the reason why he will go anywhere. Jadi fix ya bro ya. Dewangga tetap di Persib, lolos evaluasi dia tuh ya, dan masih masuk rencana jangka panjang. Tapi ternyata laki-laki gede waduh saya date. Bojan lah biar aing. Laki-laki gede waduh, laki-laki gede waduh. Jujur ya, kalau Dewangga beneran dilepas, itu bakal jadi plot twist random bisa di sini tuh.
Dia kan baru dapat menit bermain 2 pertandingan terakhir ya, gitu kan yang kemarin gitu kan. Dan justru udah mulai stabil dan syukurlah itu mungkin kalau cuma rumor ya. Bojan kayak bilang ya mana mungkin bro gitu kemarin tuh gitu ya. Cuman kan nggak tahu di belakang itu kan rencana dia kayak gimana. Dan di cek lah ya tuh bobotolnya di kamar oge ku si Bojan. Aki gede waduh. Aki gede waduh. Ya itulah pokoknya kita nikmati aja lah ya. Kalau misalkan sampai Dewa nggak pindah gitu ya atau dipinjamkan ya mungkin Bojan punya rencana lain. Ya kita harus hargai Bojan tentunya sebagai head coach ya. Oke, yang selanjutnya ini dia yang ditunggu-tunggu. Rumor pemain baru ini yang paling pedes lah pokoknya lah. Oke, yang pertama Joey Pelupesi. Yeah. Ini mah udah tinggal nunggu waktu kemarin ya. Semua media udah bilang dealnya mah udah di ujung pintu cenah. Dan bahkan ada yang bilang lagi nih sumber A1 cenah tuh. Si Pundit A1 katanya bilang sebenarnya Joey Pelupesi itu mau join di awal musim, cuman udah keburu ketutup katanya jendela transfernya jadi terlambat. Jadi intinya mah gelandang pekerja keras, tipikal box to box, pengalaman Eropa, cocok banget buat nutup lubang setelah Marsilio out. Ya mungkin sekalian nutup karirnya juga ya di Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah Marko Duganjic. Tuh gue mau ngomongnya tuh nih Dewa. Itu katanya sih dari Kroasia ya. Dan ini striker. Mungkin rumornya bakal jadi pengganti striker yang sedang dievaluasi ya. Ramon Tank salah satunya. Tank atau masih sebenarnya Tanki mana? Ratur thank you bener. Kalau misalkan Duganjic ini datang nih ya, Persib punya paket lengkap nih di depan ya. Ada William, ada Duganjic, ada Beckham, ada Febri, ada Sadil, ada juga siapa? Jung gitu ya. Yang bisa jadi lini depan yang paling horor meren ya di liga meren gitu ya. Ketika kita saya nggak tahu juga nih si Duganjic ini gimana sih mainnya gitu ya. Mungkin perlu adaptasi atau kayak gimana. Lalu ada juga rumor naturalisasi yang baru ini seru juga nih. Ada gosip bahwa ada 2 pemain naturalisasi lagi yang sedang diincar nih sama manajemen. Mirip jalurnya Tom Haye yang lagi betah banget tinggal di Bandung. Belum ada nama yang fix sih, tapi ciri-cirinya pernah main di luar negeri, punya paspor Indonesia, masuknya kategori ke gelandang atau penyerang. Sama loba ngerinnya. Oh, Cyrus Margono, bro. Nah itu tuh sempet juga tuh kabarnya sih ya masuk radar juga sih, tapi nggak tahu ya, dia kan memang udah out juga dari klubnya yang Kosovo ya katanya gitu, udah say goodbye juga, nggak tahu apakah akan diajak ke Persib. Kita antosano ya. Yang penting sih cocok sih sama sistemnya Bojan, gaskeun we, yang penting cocok intinya sih kayak gitu. Dan itulah bro hampurannya kalau misalnya ini ngomongnya agak-agak engap dah mampet. Ya itulah drama transfer, kepastian pemain out, pemain bertahan, dan rumor-rumor yang bikin kita semua refreshing dikit sebelum masuk ke laga krusial ACL 2. Ya, paruh musim itu memang masanya evaluasi sih gitu kan ya. Ada yang keluar, ada yang bertahan, ada yang sebentar lagi diumumin gitu ya. Nah, gimana cara ngumuminnya? Coba nyingkir muter otak manajemen kreatif di PT PBB teh. Dan ada yang masih berupa rumor juga ya, udah heboh duluan sih. Yang jelas Bojan lagi bener-bener ngerapihin tim ini supaya lebih siap di putaran kedua dan di Asia tentunya. Asia level klub bro. Jadi apakah Persib bakal makin kuat setelah paruh musim? Kita lihat sama-sama ya Bobotoh. Karena satu hal yang gak pernah berubah, Bobotoh mah selalu siap mendukung mau siapapun pemainnya. Tapi ingat, nama di punggung gak lebih besar dari lambang di dada. Dada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, subscribe, and comment. Hayu orang diskusi yuk. Jaga kesehatannya.